Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita mampu menjalankan ibadah kita pada hari ini, yaitu ibadah sholat subuh secara berjamaah. Seperti biasanya, setelah kita melaksanakan sholat subuh dalam komunitas Pejuang Subuh, kita melaksanakan sarapan pagi kulibas, santapan rohani penguat iman yang dirangkai dengan kuliah ba'da subuh, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Syukur Ali. Kepada Ustadz dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bittaqwallah wa sabiqu ila maghfirati rabbil alamin la'allakum tuflihun. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim wa sadaqa rasulul karim wa syahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana Allah masih mengizinkan kita untuk sholat subuh berjamaah di tempat yang paling Allah cintai di muka permukaan bumi. Ini suatu kenikmatan yang besar. Berapa banyak orang di luar sana yang masih terlelap dalam tidurnya. Mengapa demikian? Karena Allah tidak membimbing dalam hidayah. Mengapa demikian? Karena tidak ada setitik niat selama dari pagi sampai sore, sampai malam pun, sampai tertidur pun untuk bangun sholat subuh berjamaah. Condongnya kemana? Condongnya ke tidur. Condongnya kemana? Condongnya ke maksiat. Itulah Allah tidak memberikan hidayah. Kita alhamdulillah Allah melihat hati kita, ada setitik iman yang ingin sholat subuh berjamaah, maka Allah membangunkan kita. Karena sesungguhnya tidak ada kemampuan kita untuk bergerak, untuk bangun tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita Allah memilih kita di antara beberapa makhluk yang ada di muka permukaan bumi. Inilah satu kenikmatan yang besar yang perlu kita syukuri. Ada lagi kenikmatan yang mungkin jarang kita pikirkan bahwa itu nikmat yang terbesar. Ketika Allah menutup aib-aib kita, ketika Allah menutup dosa-dosa kita, ketika Allah menutup kekurangan-kekurangan kita. Dari pagi sampai sore mungkin kita bermaksiat kepada Allah, tapi Allah tutup itu. Kenapa? Karena Allah cinta kita. Allah tutup itu maksiat kita, Allah tutup itu dosa kita di depan teman-teman kita, di depan saudara-saudara kita, di depan keluarga-keluarga kita. Kenapa? Karena Allah sayang kita. Allah ingin kita masih dihargai oleh teman, saudara, kerabat. Jika Allah buka dosa-dosa kita, masa lalu kita, jika Allah buka aib-aib kita di masa lalu kita, tidak ada yang harga kita. Sampai-sampai istri kita tidak ingin tidur bersama kita. Betapa buruknya kita, betapa hitamnya kita, betapa banyak dosa yang kita lakukan. Tapi Allah tutup semua itu. Inilah nikmat yang jarang kita syukuri.
Sidang jemaah subuh rahimani wa berbekal juga harapan pada hari ini. Jangan kufur satu nikmat. Jangan kufur satu nikmat. Jangan menganggap nikmat itu berupa mobil, jabatan, uang yang banyak, istri yang banyak. Bukan itu yang dikatakan nikmat. Nikmat adalah rasa cinta Allah kepada seorang hamba ketika Allah meringankan kakinya ke masjid, ketika lembut hatinya merespon panggilan Allah, ketika ringan tangannya bersedekah. Itulah bentuk rasa cinta Allah kepada seorang hamba. Sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Mencintai Rasulullah bukan hanya pandai bersalawat. Berapa banyak orang pandai bersalawat di sana tapi masih sering menghina orang. Berapa banyak orang di luar sana yang pandai bersalawat, tiap hari bersalawat, tapi masih sering menggunjing orang, masih sering memfitnah, masih sering bertengkar. Di mana salawat itu? Mengapa? Karena salawatnya hanya di mulut, tidak masuk di hati. Salawat harus masuk di hati. Rasa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap hembusan nafas kita ada nama Muhammad. Langkah kita Muhammad, gerakan kita Muhammad, seluruh gerakan kita ini adalah Muhammad. Jika itu yang kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah manusia tidak ada lagi yang saling menghina, tidak ada lagi saling menggunjing, tidak ada lagi saling memfitnah. Sidang jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya saya ini pengganti daripada Ustaz senior, jadi sebenarnya saya agak grogi juga, apalagi teman saya ada dosen saya luar biasa. Minta maaf kalau ada kesalahan yang ketika saya materi yang saya bawakan. Adapun materi yang kami bawakan pada hari ini, kita membahas satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi wa Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Jadi kalau bilang Ibnu Abbas berarti rata-rata itu orang Quraisy, orang Arab menamakan Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar. Talil Quran, hafidhul lisan, mutmainil jiwan, wa sawmi fi sahri Ramadan. Qala Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu merindukan 4 golongan orang. Yang pertama, talil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafidhul lisan, yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah mutmainil jiwan, memberikan makan orang yang lapar. Dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jika kita betapa nikmatnya diri kita kalau ada telepon dari istri kita, Pak, anak tak merindukan tak, luar biasa, kita gembira. Ada telepon dari istri, saya merindukan kita, Pak, ibu merindukan kita, menelpon kita, saya merindukan, nah, itu luar biasa nikmat. Tetapi ini surga yang merindukan kita. Kenikmatan tidak ada di atas kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah dengar oleh telinga. Itu nikmat luar biasa. Tetapi ini surga yang merindukan kita. Bagaimana perasaan kita kalau surga yang merindukan kita? Jika ingin dirindukan surga, amalkan 4 amalan ini. Tapi kalau tidak mau dirindukan surga, yang diamalkan. Karena tidak mau dirindukan surga. Kira-kira ada yang tidak mau dirindukan surga? Pasti semua ingin dirindukan surga. Kita sholat ingin surga. Semua yang kita lakukan ini apa? Untuk mendapatkan kenikmatan di atas kenikmatan yang tidak pernah ada di muka bumi ini. Maka yang pertama, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qira'atul Quran, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Mengapa? Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah wahyu. Al-Quran adalah perkataan Allah. Mendengarkan saja sudah dapat pahala, apalagi kalau membacanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iqra al-Quran fa
memberikan sedekah. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a min kitabillahi arfan falahu bihi hasanah wal hasanatu amsaluha asyara." La aqul alif lam mim harfan walakin alif harfan lam harfan wa mim harfan, kata Rasulullah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Tapi satu kebaikan itu kata Rasulullah seperti 10 rahmat, 10 keberkahan, 10 pahala yang kita akan dapatkan. La aqul alif lam mim harfan, kata Rasulullah. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, walakin tetapi alif huruf, lam huruf, wa mim huruf. Betapa nikmatnya kita kalau sering membaca Al-Quran. Pahala kita dapatkan luar biasa. Sidang jamaah tak sidang jamaah sungguh rahimani wa rahmatullah. Yang kedua apa? Hafadzul lisan, menjaga lisan. Yang penting ini, menjaga lisan. Jaga lisan kita, jangan sampai karena lisan kita saudara-saudara kita tersinggung. Jangan sampai lisan kita saudara-saudara kita tersakiti hatinya. Jangan sampai lisan kita menciptakan, kita membuat permusuhan di akhirat kelak. Jangan ciptakan musuh di akhirat karena lisan kita. Jaga lisan kita. Penuhi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu betul ada kisah Luqman bin Hakim ketika Tuhan yang memanggil ya Luqman bin Hakim, sembelih kambing dan ambil satu bagian dari kambing itu yang terbaik. Maka Luqman bin Hakim membawa kepada Tuhan yang lidahnya. Dan setelah itu lagi Luqman bin Hakim disuruh lagi 9 satu kambingnya. Luqman bin Hakim bawa yang terjelek, yang paling tidak baik bagian dari tubuh kambing itu. Maka Luqman bin Hakim pun membawa lidahnya. Tuhan yang bertanya, ya Luqman bin Hakim, mengapa ketika saya menyuruh bagian terbaik kamu bawa lidah, dan ketika saya memberikan kamu perintah untuk bawa yang jelek, yang tidak baik kamu bawa lidah? Apa maknanya Luqman bin Hakim? Ya Tuhan, ketika manusia itu ingin dikatakan baik, ingin dikatakan mulia, maka harus menjaga lidahnya, menjaga lisannya. Ingin menjadi mulia di sisi manusia, di sisi Allah, menjaga lidah kita. Ingin menjadi jelek, buruk di mata manusia dan di mata Allah, maka lidah kita juga tidak sesuai dengan apa fungsi yang sebenarnya. Fungsi yang sebenarnya ada 4 di kitab Al-Ghazali, Babul Hidayah, yaitu salah satunya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimani wa rahmatullah. Apalagi yang ketiga, kata Rasulullah, ingin dirindukan itu adalah mutmain iman, memberikan makan orang yang lapar. Apakah itu berupa nasi, berupa beras, berupa materi? Yang penting kita bisa memberikan makan. Jangan sampai kita rajin umrah 100 kali, mungkin 1 tahun dalam 3 kali haji, liburan piknik sehingga, namun ada tetangga kita yang kelaparan luar biasa. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik, orang-orang yang menyesal karena tidak bersedekah, karena tidak berikan makan orang lapar. Bagaimana kata orang-orang munafik, kata-kata orang-orang yang kikir itu, ketika sudah di dalam kubur dan ingin kembali, yang sering saya terangkan ini adalah surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu, kata Allah, infaqkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Itulah jeritan kita. Apa kata Allah? Wa anfiqu infaqkan. Demi Allah saya katakan pada subuh hari ini, tidak ada sepeser pun uang di kantong kita, tidak ada sehelai baju yang kita pakai, tidak ada sebiji nasi yang masuk dalam tubuh kita, tidak ada setetes darah yang mengalir dalam tubuh kita, sampai hembusan nafas kita. Itu adalah rezeki Allah dan Allah katakan infak dan semua.
sebelum datang kematian dan kita mengatakan, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, tunda sedikit saja kematianku ini agar aku dapat wa asaddaqu wa amin as-solih, agar aku dapat bersedekah dan berbuat amal soleh. Namun penyesalan itu tidak ada lagi gunanya ketika kita sudah berada dalam kubur. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat adalah as-sawm berpuasa di bulan Ramadan. Ini nanti kita akan temukan di bulan Ramadan. Baik, setelah kita mengetahui orang-orang yang dimasukkan surga, semoga ini menjadi motivasi bagi kita, menjadi ibrah di subuh hari ini, menjadi pelajaran di subuh hari ini, agar kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surga. Kalau surga rindukan kita luar biasa, tiap hari memanggil kepada Allah, ya Allah, fulan bin fulan saya rindukan, ya Allah, masukkan ke dalam surga, ya Allah. Luar biasa nikmatnya jika nama kita disebut oleh surga, rindu surga sama kita. Inilah kenikmatan yang luar biasa, dan semoga kita bisa termasuk orang-orang di antara yang dirindukan surga. Baik, sebelum saya tutup, saya minta maaf kepada saudara-saudara dan guru-guru saya di depan saya. Kalau ada kata yang salah tolong dimaafkan, karena inilah kefakiran ilmu saya. Kalau ada kata yang benar, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Boleh. Demikian tazkirah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Syukur Ali. Jamaah suku yang saya berbahagia, fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat kita dengan Allah, seberapa besar kita menginginkan surga, sanggupkah kita meninggalkan tempat tidur untuk kemudian bergerak bersujud kepada Allah. Demikian, billahi fisabilillah.